Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pada kesempatan yang baik ini, Alhamdulillah, saya dapat menyapa Bapak Ibu sekalian, selaku orang tua atau wali dari kelas 10, khususnya jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya akan memaparkan garis besar sebetulnya apa itu rekayasa perangkat lunak dan target capaian apa saja yang akan dicapai oleh putra-putri Bapak Ibu selama 3 tahun di SMK Informatika dalam mempelajari rekayasa perangkat lunak. Sebelum menyampaikan itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dengan Pak Fahmi. Di sini saya selaku Kepala Kompetensi Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah, Kota Cirebon. Sebetulnya, apa sih garis besar materi yang akan dipelajari di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak selama 3 tahun? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak sebetulnya adalah targetnya mencetak para programmer. Nah, di sini putra-putri Bapak Ibu selama 3 tahun dia akan difokuskan untuk memahami, mempelajari, dan mempraktekkan yang berkaitan dengan bahasa pemrograman. Nah, inti itu semua, garis besarnya adalah dia sebagai atau mereka sebagai IT programmer. Baik itu nanti sebagai software engineering, ataupun sebagai analisis sistem, ataupun juga sebagai software developer. Nah, ini semua adalah cakupan garis besar materi di jurusan rekayasa perangkat lunak. Apa saja yang akan mereka pelajari? Pertama, mereka akan mempelajari dalam pembuatan website. Ya, itu garis besarnya. Kemudian yang kedua adalah mereka akan mempelajari tentang Java. Ya, Java ini bahasa pemrograman alternatif lain selain website. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka mempelajari pembuatan aplikasi berupa aplikasi mobile, ya, menggunakan Android. Nah, dari itu semua, di sini sebetulnya ada tingkatan-tingkatan yang akan mereka pelajari dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Nah, inti dari itu semua adalah mereka harus memahami apa itu algoritma. Ya, algoritma. Jadi sebelum mereka merancang sebuah aplikasi, mereka harus memahami dulu runutan pemecahan masalahnya atau algoritmanya. Yang kedua adalah basis data. Nah, jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mampu atau bisa membuat aplikasi, tentu mereka butuh yang namanya tempat penyimpanan data. Nah, itu adalah disebut sebagai basis data. Kemudian yang ketiga, di dalam mempelajari materi RPL, ya, sekaligus mereka sebagai programmer, juga mereka sebagai analisis sistem. Nah, jadi di dalam bahasa pemrograman itu, ketika mereka akan merancang sebuah aplikasi, tentu eh, masalah atau yang akan dijadikan aplikasi itu harus dianalisa, harus dianalisis terlebih dahulu supaya pembuatan aplikasinya itu benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah analisis sistem. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, materi inti yang akan didapatkan atau akan didapati oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian, pertama saya akan uraikan dari kelas 10. Di kelas 10, mereka akan mempelajari tentang algoritma. Nah, algoritma di sini tadi sudah saya jelaskan adalah runutan pemecahan masalah. Ya, jadi ini pondasi. Sehingga algoritma ini wajib diberikan di kelas 10. Selain algoritma, mereka juga mempelajari tentang pemrograman dasar. Jadi setelah mereka memahami runutan pemecahan masalahnya, baru diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Ya. Dan juga di kelas 10 mereka belajar tentang web dasar. Ya, jadi minimal mereka sudah tahu apa sih sebetulnya web, ya, dan nanti bagaimana pembuatannya. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 mereka akan belajar tentang pembuatan website. Tentu ada tingkatan-tingkatan kesulitannya. Nah, kemudian di kelas 11,
Nah, di kelas 11 ini sudah masuk ke tingkatan yang lebih lanjut. Ya, masih tentang website, tapi tentu ini website yang lebih kompleks ya. Kemudian di kelas 11 juga mereka akan mendapatkan materi Java dan juga database. Ya, jadi Java ini alternatif untuk pembuatan aplikasi selain website. Jadi siswa itu mereka dapat gambaran, oh untuk membuat aplikasi itu nggak cuma website. Ya, untuk membuat aplikasi itu bisa dalam bentuk desktop ya menggunakan bahasa Java. Kemudian di kelas 12 ya, mereka sudah masuk ke pembuatan website menggunakan framework. Ya, kalau saat ini perlu Bapak Ibu ketahui sekalian bahwa perkembangan dunia website sudah mengarah ke framework. Ya, jadi mereka nanti ketika terjun di lapangan atau di masyarakat, ketika mereka bekerja di perusahaan atau di software developer, tentu akan berhadapan akan atau menemui tentang framework. Sehingga mereka dari SMK sudah belajar tentang framework gitu ya. Kemudian di kelas 12 juga memang nanti akan lebih banyak kepada project. Ya, jadi di kelas 12 diharapkan itu mereka sudah mampu membuat satu aplikasi sampai jadi. Ya, dalam hal ini nanti akan diujikan dalam bentuk uji kompetensi. Sehingga ketika lulus dari kelas 12, putra-putri Bapak Ibu sekalian benar-benar dapat dikatakan siswa yang berkompeten di bidang RPL. Artinya mereka sudah mampu membuat aplikasi sampai jadi sesuai dengan fungsinya dan nanti tentu akan diuji hasil pembuatan mereka itu. Layak atau tidak di dunia industri atau di masyarakat. Nah, setelah materi inti, saya akan menyampaikan juga tentang target pencapaian. Target capaian dari materi-materi yang mereka dapatkan di SMK dari kelas 10 sampai kelas 12. Berdasarkan uraian tadi, ya, di kelas 10 target capaiannya adalah mereka memahami algoritma tadi. Jadi bahwa algoritma itu adalah pondasi bagi para programmer ya. Sebelum mereka mengcoding ya, sebelum mereka membuat aplikasi, mereka harus paham dulu runutan masalahnya, runutan pemecahan masalah atau algoritmanya. Kemudian di kelas 10 juga target capaiannya adalah mereka lulus atau kompeten di dalam pemrograman dasar. Ya, jadi algoritma ini runutannya, pemrograman dasar adalah implementasi dari algoritma itu. Ya. Kemudian selain pemrograman dasar, mereka juga belajar tentang website, ya, berupa HTML. Jadi minimal di kelas 10 ini tadi mereka ada gambaran web itu seperti apa. Nah, web dasar ini biasa dibuat menggunakan HTML. Jadi HTML ini web dasar yang akan dipelajari oleh siswa kelas 10. Kemudian target capaian di kelas 10 adalah mereka memahami JavaScript. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika mereka membuat website, itu nggak cuma website saja. Tentu websitenya harus dipoles ya, supaya lebih menarik, supaya lebih interaktif dan seterusnya. Nah, JavaScript ini fungsinya adalah membuat website lebih interaktif ya. Jadi agar website itu lebih interaktif, lebih enak digunakan dan seterusnya, maka digunakan codingnya adalah menggunakan JavaScript. Nah, kemudian yang kelima, target capaian di kelas 10 adalah mereka bisa memahami tentang CSS. Jadi setelah mereka membuat website, ya, websitenya sudah interaktif menggunakan JavaScript. Nah, kemudian dengan CSS, jadi website itu lebih menarik dari sisi pewarnaannya, dari sisi menunya dan seterusnya. Nah, setelah mereka memahami itu semua, ending dari kelas 10 adalah mereka mampu membuat template web. Jadi, kalau template web itu sebetulnya website yang bersifat statis, Bapak Ibu. Jadi, ya tampilan biasa, tapi lebih menarik. Dia lebih interaktif, juga dia lebih enak dilihat. Karena tadi sudah dipoles dengan JavaScript, juga dengan CSS. Nah, ini akan didapati oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian di kelas 10. Kemudian di kelas 11 ya, mereka akan belajar ke tingkat yang lebih lanjut ya, yaitu bertemu dengan bahasa PHP ya. Jadi, setelah mereka mampu membuat template, setelah itu
eh, ada yang namanya interaksi, ya, ada yang interaksi agar website ini bisa interaksi dengan penyimpanan data dan seterusnya, maka menggunakan bahasa PHP. Ya, jadi di kelas 11 mereka akan mempelajari PHP. Kemudian di kelas 11 juga ada alternatif bahasa lain yaitu Java. Jadi di kelas 11 ini karena tingkatannya sudah semakin kompleks, semakin rumit, maka dikenalkan alternatif bahasa lain. Maksudnya apa? Supaya nanti mereka punya gambaran, oh aplikasi itu nggak cuma website, tapi bisa desktop atau mobile nantinya gitu. Di kelas 11 juga mereka sudah memahami atau mempelajari database tadi ya. Aplikasinya sudah ada webnya, kemudian lebih interaktif, kemudian bisa berinteraksi ya menggunakan PHP. Nah, butuh tempat penyimpanan untuk mengolah data yaitu database. Ya, jadi di kelas 11 ini uh, untuk siswa RPL sudah mempelajari apa sih sebenarnya database itu. Ya, target capaiannya mereka memahami database dan di kelas 11 endingnya atau goal dari kelas 11 adalah mereka mampu membuat aplikasi berupa sistem informasi. Ya, jadi sekarang aplikasinya lebih ke fungsionalnya, lebih ke fungsinya. Ya, sistem informasi ini jadi misal siswa membuat aplikasi absensi gitu ya. Nah, ini kan lebih fungsi. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk merekam data absensi misal. Nah, itu adalah sistem informasi. Atau mereka membuat aplikasi sistem informasi akademik ya, menyimpan data guru, menyimpan data siswa, menyimpan data pelajaran dan seterusnya. Itu sistem informasi namanya. Nah, itu adalah target capaian di kelas 11. Jadi, mereka sudah bisa membuat aplikasi menggunakan PHP atau Java dan sudah ada pengolahan datanya menggunakan database baru diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi. Nah, kemudian di kelas 12, target capaian untuk anak-anak RPL yang pertama adalah mereka memahami PHP framework. Tadi, sekarang perkembangan teknologi di bahasa pemrograman, khususnya website itu sudah menggunakan framework atau kerangka, ya. Jadi memudahkan para programmer sebetulnya, sehingga penulisan bahasa pemrograman lebih rapi dan lebih terstruktur. Kemudian di kelas 12 juga tadi, selain web, juga mereka mempelajari Java. Nah, di kelas 11 mereka sudah dapat Java sebetulnya, tapi di kelas 12 itu Java yang lebih kompleks, yaitu Java Object Oriented Programming, ya, Java OOP. Jadi nanti tampilannya mirip dengan website, tapi codingnya menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau itu PHP, kalau ini Java. Nah, kemudian tentu database tetap selalu ikut nanti ya. Jadi database-nya lebih kompleks dari database yang dipelajari di kelas 11. Ya, jadi database ini memang selalu bergandengan dengan bahasa pemrograman. Nah, goal dari kelas 12 adalah mereka mampu membuat web aplikasi dan mobile aplikasi. Nah, jadi di sini nggak cuma sistem informasi, tetapi aplikasi yang mereka buat itu sudah kompleks, ya, sudah bisa dicetak, gitu ya, sudah bisa diedit, sudah bisa ditambah, dihapus dan seterusnya. Itu adalah ending atau goal capaian dari kelas 12. Nah, jadi runutan dari kelas 10, 11, dan 12 adalah mereka full coding sebetulnya. Nah, tadi di pemaparan ini juga sebetulnya saya berkesempatan di sini alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Ibu ingin menyampaikan bahwa ada fasilitas wajib bagi siswa yaitu laptop. Ya, jadi mereka mempelajari coding, mereka mempelajari bahasa pemrograman sangat sangat kurang rasanya jika di rumah tidak dipraktekkan ulang. Jadi kalau hanya mengandalkan sekolah, waktunya sangat terbatas. Yaitu hanya menggunakan fasilitas lab misal, itu pun terbatas ya, dari jam 7 mungkin sampai jam 12. Ya, nah, selebihnya ya mereka harus sering-sering berlatih di rumah ya. Maka Bapak Ibu sekalian dimohon untuk ya diusahakan memfasilitasi putra-putrinya dengan minimal laptop. Kemudian
sebetulnya mereka ini nanti akan menjadi apa? Atau sebetulnya apa aja sih? Tadi kan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, mereka itu kok kompleks banget mata pelajarannya. Nah, di RPL, supaya mereka secara runut memahami bahasa pemrograman, tadi sudah saya paparkan dari algoritma namanya ya, kemudian pemrograman dasar, web dasar, PHP, dan seterusnya. Nah, semua itu nanti mereka sebetulnya mereka akan dikelompokkan ya, disiplin ilmunya sebetulnya. Nah, di sini RPL itu mereka bisa menjadi seorang web designer ya, seorang web designer karena mereka sudah mampu membuat web ya, mendesain web. Kemudian juga yang kedua adalah Java programming. Ya, disiplin ilmunya mereka memahami Java programming. Kemudian MySQL, ada algoritma, kemudian pemodelan perangkat lunak, kemudian project work terakhir, dan setelah itu semua mereka juga ada tambahan untuk memahami tentang entrepreneur-nya, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini disiplin ilmu dalam bidang rekayasa perangkat lunak di SMK Informatika Al Irsyad Kota Cirebon. Nah, kemudian kegiatan dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di RPL apa aja sih sebetulnya? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang pertama mungkin orientasi yang seperti saat ini yang sedang dijalankan, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan tambahan yaitu di kelas 10, selain belajar, mereka juga mengikuti ekskul atau ekstra kurikuler. Nah, ekskul tambahan yang kaitannya dengan bahasa pemrograman ada namanya IT Club. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke putra-putrinya bahwa hendaknya mereka selain belajar juga aktif di dalam ekskul. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya kegiatan praktek kerja lapangan. Jadi ini kegiatan di jurusan RPL di kelas 10, kelas 11, yaitu ada PKL, praktek kerja lapangan. Dan di kelas 12 ada yang namanya uji kompetensi kejuruan. Nah, uji kompetensi kejuruan ini semacam pengujian hasil project mereka. Ya, jadi nanti yang menguji adalah dari dunia industri, dunia usaha, dunia industri dari luar. Mereka datang untuk menguji siswa-siswi RPL di kelas 12. Nah, kemudian ending dari atau goal, sebetulnya bukan ending ya, goal dari RPL, kegiatan di RPL adalah mereka berkompeten, memiliki skill. Nah, nanti ya bisa silakan alternatif, bisa kuliah, bisa bekerja, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja atau bisa berwirausaha, baik itu sebagai software developer, baik itu sebagai freelance, dan seterusnya. Jadi, goalnya, targetnya adalah mereka berkompeten di dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menggambarkan atau memaparkan sebetulnya peluang kerja RPL itu apa sih sebetulnya gitu kan? Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, nanti anak saya setelah lulus itu ngapain gitu kan? Atau bisa apa? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, jadi di dalam dunia pemrograman atau RPL di sini sebetulnya sangat terbuka luas peluang kerjanya. Bahkan boleh dikatakan orang-orang yang punya skill di bidang pemrograman atau RPL, mereka tidak akan kesulitan dalam mencari kerja. Yang pertama, mereka bisa menjadi seorang mobile developer. Ya, mobile developer ini mereka membuat aplikasi mobile, ya, menggunakan Android yang nanti bisa ditanam di aplikasi handphone kita. Kemudian yang kedua, bisa juga menjadi web developer. Ya, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari web developer. Kenapa? Karena mereka membuat semacam aplikasi untuk memudahkan interaksi antara user dengan mereka. Nah, itu perlu ada namanya web. Ya, sehingga dibutuhkan seorang web developer. Yang ketiga, peluang kerjanya untuk alumni RPL atau lulusan RPL adalah sebagai sistem analis. Jadi yang
tadi saya sebutkan bahwa sebelum mereka merancang aplikasi, mereka harus menganalisis sistemnya dulu, ya, menganalisis sistem. Misal, mereka membuat aplikasi rental mobil, misal. Nah, mereka sebelum membuat aplikasi atau coding, sebelum itu mereka harus menganalisa sistemnya dulu. Misal, kalau dalam rental mobil, sebelum orang itu merental, apa saja yang dibutuhkan, misal. Pertama, data pribadi, kelengkapan data, dan seterusnya. Habis itu, apalagi? Memilih mobil yang akan dirental. Harga sewanya berapa, ya, perharinya berapa, dan kalau ada keterlambatan, dendanya berapa, dan seterusnya. Itu analisis sistem namanya. Jadi, proses keseluruhan dari sistem yang akan dibuat. Nah, yang keempat, peluang kerja bagi lulusan RPL adalah dia sebagai database engineer. Ya, tadi sudah saya sebutkan di awal ada basis data atau database. Nah, database ini penyimpanan data sebetulnya. Jadi mereka harus bisa merancang sebuah tempat penyimpanan data yang stabil, ya, yang bisa menyimpan keseluruhan data dari sebuah sistem. Misal kita punya di sekolah atau di kampus punya namanya sistem akademik. Nah, sistem akademik ini akan menampung data siswa, data guru, data pelajaran, data nilai, dan seterusnya. Nah, maka harus dianalisa. Sebagai database engineer, harus dianalisa data sebanyak itu cukup atau tidak, dan seterusnya. Jadi kalau kita buatkan satu wadah, ya cukup nggak nih di wadah tersebut? Nah, itu tugas dari database engineer. Kemudian yang kelima, lulusan RPL juga bisa menjadi IT konsultan. Nah, IT konsultan ini tentu sangat luas cakupannya Bapak Ibu. Jadi, kalau programmer itu membuat aplikasi, kalau IT konsultan dia memecahkan masalah, memberikan solusi. Jadi gitu. Jadi kalau misal ada orang yang akan membuat aplikasi, dia bisa berkonsultasi ke IT konsultan dulu. Sebaiknya kayak gimana dan seterusnya. Itu IT konsultan. Nah, IT konsultan ini bisa didapat dari materi-materi kelas 10, 11, dan 12 kaitannya dengan analisis sistem, pemecahan masalah. Kemudian yang keenam, selain bekerja di kantoran tadi sebagai programmer, web developer, Android developer, dan seterusnya, alumni RPL atau lulusan RPL juga bisa sebagai programmer freelance. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, jadi programmer freelance itu dia tidak terikat dengan kantor, ya. Dia bisa bekerja di mana saja, bisa di rumah, di tempat kafe, misal, dan seterusnya, selama mereka bisa menyelesaikan satu masalah, project yang mereka sedang kerjakan. Nah, ini ya lumayan sebetulnya. Jadi nominal-nominal rupiah, ya, kalau dirupiahkan untuk para programmer itu tidak kecil Bapak Ibu. Hasilnya itu lumayan. Sehingga maka saya dapat katakan bahwa peluang kerja untuk lulusan RPL itu sangat terbuka lebar. Apalagi sekarang dunia kita sudah beranjak atau beralih ke dunia digital. Coba Bapak Ibu perhatikan, semua serba ada di handphone kita, ya. Kita mau pesan makanan cuma lewat handphone, atau kita mau menabung, transfer uang misal, atau kita mau menggunakan sesuatu, tadi membeli barang dan seterusnya cukup lewat handphone. Nah, itu digital namanya. Sehingga di situ dibutuhkan para programmer-programmer. Ya, jadi selain mereka mampu merancang, ya, mereka juga bisa membuat, ya, dan mereka juga bisa menghasilkan. Nah, itu adalah peluang kerja untuk lulusan rekayasa perangkat lunak. Nah, terakhir mungkin di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selain mereka mendapatkan materi di sekolah selama 3 tahun, kemudian datang ke sekolah praktek di lab, nah tentu mereka juga butuh fasilitas pendukung, yaitu laptop, tadi saya katakan. Nah, di sini, pada kesempatan ini, saya akan sedikit membantu menyampaikan kebutuhan hardware atau spek untuk laptop yang bisa bekerja di jurusan rekayasa perangkat lunak. Di sini saya beri gambaran bahwa
minimal itu laptop dengan prosesor Core i3. Ya, Core i3 ini sudah cukup baik Bapak Ibu. Jadi kalau misal untuk mendesain atau merancang aplikasi, saya rasa cukup dengan prosesor Core i3. Kemudian untuk memori minimal di sini saya sebutkan 8 GB. Ya, itu memorinya. Kenapa? Karena nanti di kelas 12 putra-putri Bapak Ibu akan belajar pembuatan aplikasi mobile atau Android. Nah, ini kan butuh memori yang cukup, yaitu minimal 8 GB supaya bisa bekerja, ya, bisa berjalan. Kemudian untuk hard disk sebagai media penyimpanan butuh hard disk yang besarnya 500 GB ya minimal atau 1 tera. Kemudian VGA, VGA ini difungsikan nanti untuk melihat hasil desain dari websitenya. Jadi kalau VGA-nya semakin baik, maka tentu tampilannya lebih cerah, ya, lebih baik. Kemudian yang kelima terakhir adalah koneksi internet. Nah, ini alternatif tambahan sebetulnya Bapak Ibu. Memang cukup laptop saja sudah cukup, tapi alangkah lebih lengkapnya ketika ada koneksi internet. Kenapa? Karena ketika mereka membuat aplikasi, tentu butuh referensi-referensi dari luar, ya, bisa lewat download atau lewat video YouTube, tutorial dan seterusnya sebagai sarana belajar mereka. Jadi ketika mereka membuat atau merancang, sumbernya bisa dari berbagai tempat, bisa dari halaman website, bisa dari YouTube dan seterusnya. Jadi sebetulnya ya memang kebutuhan juga koneksi internet. Ya, jadi harapannya putra-putri Bapak Ibu semua memiliki laptop dengan spek minimal yang tadi saya sebutkan. Ya, itu minimal Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya itu supaya nanti sistem atau aplikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin terakhir juga dari saya Bapak Ibu sekalian bahwa di SMK Informatika untuk pengajar RPL itu sementara hanya 2 orang, yaitu saya, ya, Pak Fahmi, dan juga adalah Pak Hafiz. Ya, jadi Pak Hafiz ini sekaligus sebagai wakakesiswaan. Ya, jadi hanya 2 guru yang akan mengampu atau mengajar di jurusan RPL. Ya, mudah-mudahan dari 2 ini, saya dan Pak Hafiz bisa memberikan atau share ilmu kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, inti dari itu semua Bapak Ibu, tidak ada lain adalah usaha juga dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi fasilitas sudah punya, materi sudah didapatkan, nah tinggal satu yaitu ketekunan. Ya, karena di dalam RPL itu sifatnya ilmu pasti, praktik. Jadi semakin banyak praktik, semakin banyak latihan, maka tentu akan semakin berhasil. Ya, jadi karena perusahaan atau dunia industri itu mencari mencari mereka yang memang sudah punya skill. Ya, jadi harapannya ya mereka semakin banyak latihan semakin baik. Intinya itu. Itu di RPL seperti itu. Jadi tidak ada istilah saya tidak bisa dan seterusnya. Jadi semakin dia semakin banyak latihan, semakin banyak belajar, semakin banyak praktik, tentu mereka akan berhasil. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.